Oke teman sekalian, sebelum Pak Muzamil saya ingin nyumbang kunci sedikit kepada Anda yang sudah di Ma'iyahan Kemayan kemarin. Ini mohon Pak Muzamil juga merespon. Saya akan persingkat begini. Jadi Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Bukan Iqra diwahyukan kemudian seluruh Quran terus terjadi Islam. Oke, itu juga Islam, tetapi dia tidak pertama kali. Alasannya satu, kalau Islam dimulai dari Iqra, berarti sampai Rasulullah berumur 40 tahun, dia belum Islam. Betul enggak? Berarti nabi-nabi yang lain juga belum Islam. Ya, terus berarti nikahnya Nabi Muhammad juga tidak sah? Tidak sah. Secara Islam. Berarti Nabi Muhammad anak jadah. Nah, ya. Dan seterusnya, dan sangat banyak. Dan semua nabi-nabi yang lain juga tidak ada yang nikah secara sah. Oke. Ini kan hancur lebur ini alasan ini, menghancur leburkan pandangan itu. Satu. Kalau ditambah dikit, Rasulullah itu sebelum Iqra dia sudah lulus menjadi manusia kamil, sudah al-amin, dia sudah puncak menjadi manusia yang sangat bisa dipercaya dan mendapat gelar al-amin, itu semacam S3 kemanusiaan yang cum laude. Gitu. Ki mesti nguyuh ya. Oh madang. Oke. Alasan yang kedua, apakah mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bersifat Islam? Apa ana Gusti Allah nggawe barang sing dudu Islam? Kan yang bukan Islam kan yang apa? Yang kufur, yang syirik, yang kan itu ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya tidak Islam? Islam itu maksud saya sesuatu proses yang membuat pelakunya itu sampai kembali kepada Allah. Dari innalillahi menjadi ilaihi rajiun. Gitu ya, jelas ya. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak Islam? Islam itu nanti Pak Muzamil tolong jelaskan. Dia kata sin lam mim itu punya 16 fundamen dalam nahwu sorof kalau tidak salah. 16 fundamen. Ada salama, saluma, ada silmun, ada salama, ada salima, ada macam-macam, ada 16. Sulam, ada 16 kemungkinan dasarnya. Berarti variabelnya bisa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu tidak dimulai dari Iqra. Iqra adalah awal dari kesempurnaan Islam. Kesempurnaan secara alam, secara natural sudah sempurna sejak sebelumnya. Begitu Allah bilang kun, dia sudah sempurna. Tidak saya perpanjang ya. Kemudian kesempurnaan secara kebudayaan sudah pernah sempurna. Misalnya di zaman pemerintahan Yusuf, di zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud, dia sudah sempurna Islamnya. Jadi tidak benar bahwa Islam dimulai Iqra. Ya, oke. Terus kalau gitu dimulai dari mana? Apa dimulai dari Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Enggak. Singkat kata, pertanyaan saya tadi, semua yang diciptakan Allah adalah satu sistem, satu metabolisme, satu organisme, satu tata nilai, satu tata proses, satu tata kelola yang membuat ilaihi rajiun. Semua itu nanti akan kembali kepada Allah. Apa saja? Apa saja, materi maupun rohani. Ya, pohon atau laut, darat atau pohon atau apapun saja. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya, Islam itu begitu Allah menciptakan sesuatu itu Islam yang diciptakan. Karena Anda tahu kalau alam kan 100% taat kepada Tuhan. Berputarnya bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, dan semua sistem rotasi galaksi dan alam semesta ini semua bersifat menyelamatkan supaya pada akhirnya kembali bertauhid kepada Allah. Kan begitu. Jadi Islam dimulai dari apa kalau gitu? Kata pertama sehingga Islam dimulai itu apa? Kun. Nah Pak Muzamil tolong dalam nahwu sorof. Selama ini terjemahnya kan Pak,
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Terjemahnya jadilah. Jadi, maka jadilah. Bener nggak ini? Jadilah itu berarti past tense, past present tense atau past continuous tense atau what? Kunnya amar. Kunnya amar. Yakun. Iya, yakun itu berarti apa? Tense apa dia? Continuous tense. Present continuous tense. Saya ini hanya ingin menunjukkan bahwa Muzammil juga bisa bahasa Inggris. Oh, I can speak English. Oke, ya nanti tolong dijelaskan. Jadi teman-teman sekalian, bukan menurut saya kalau rasa bahasa Indonesia saya bukan jadi maka jadilah. Kalau jadilah wis dadi toh. Tak liwet mateng kan gitu. Ya dah. Ya toh? Tak ulek pedes kan begitu. Jadi bukan jadilah. Jadi maka berlangsunglah. Jadi berlangsunglah Islam. Seluruh tata kosmos, pohon-pohonan, semua alam semesta, semua makhluk-makhluk Tuhan itu semua melakukan Islam. Jadi Islam itu bukan benda. Islam itu adalah perilaku. Islam itu program. Islam itu aplikasi. Gitu loh. Kalau alam ini sudah pasti beres selamat di depan Allah. Nah manusia diberi jarak oleh Allah untuk berinisiatif proaktif menyelamatkan dirinya di depan Allah. Islam adalah Anda selamat di depan Tuhan. Kan begitu. Makanya negara bukan baldatun thayyibatun tok, tapi harus warabun ghafur. Kalau baldatun thayyibun gemah ripah lo jinawi tidak cukup, harus diampuni oleh Allah semua prosesnya. Maka disebut warabun ghafur. Kalau alam sudah jelas selamat di depan Allah. Jadi tidak ada kok wit jati mlebu neraka ora ono. Ana asu mlebu neraka ora ono. Ya toh? Kejaba kowe. Itu. Nek gue iya berarti aku ya iya kan gitu. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, semua yang diciptakan Allah itu namanya Islam. Islam is adverb to liberate, to save, ya, to save. Jadi everything, kalau alam sudah jelas dia diselamatkan oleh Allah sejak awal. Nah, maka berlangsunglah Islam. Kalau Allah mengatakan aku ciptakan alam semesta dan seterusnya dalam 6 hari. Kamu pikir 6 hari itu dulu gitu? Biar terus baru itu hari ke-7, ke-8, saiki hari kesekian triliun gitu. Nek prasaku rasa iki masih dalam rangka 6 hari tadi. Bisa jadi sekarang ini hari ke-6-nya Allah, bisa jadi hari ke-5, muga-muga sih hari kedua. Jadi sesuai. Gitu. Sesuai. Gitu. Jadi seduawa gitu. Bahwa ini zaman akhir, ya akhir itu kan relatif ya. Ukurannya berapa, skalanya berapa kan relatif. Karena pengetahuan kita mengenai waktu dan mengenai waktunya Allah juga sangat relatif. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingatkan supaya kita, yuk penting penting Quran hadis penting. Tetapi jangan terus disimpulkan bahwa Islam itu ada setelah ada Quran dan hadis. Berarti Rasulullah tidak termasuk. Kan gitu, nabi-nabi yang lain juga tidak termasuk. Jadi yakun itu artinya berlangsung. Jadi maka berlangsunglah. Maka menjadilah, bukan jadilah, tapi menjadilah. Berproses untuk menjadi terus menerus. Nah sekarang tinggal Anda bilang kepada dirimu, kun, maka engkau melangsungkan Islam. Kun, Anda melangsungkan Islam. Bukan wis dadi, sedang diproses untuk selalu menjadi. Nah banyak terjemahan-terjemahan yang tanpa nuansa, misalnya Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar. Allah yang maha lebih besar. Karena kata akbar itu tidak untuk Allahnya sendiri. Tetapi untuk perasaan kita bahwa kita harus selalu menemukan, kita akan selalu menemukan bahwa Allah itu lebih besar lagi, lebih dasar lagi, wah jos tenan, wah edian tenan gitu. Akbar, jadi bukan kabir, tapi akbar. Jadi tiap hari kita menemukan betapa lebih besarnya Allah kan gitu. Itulah sebabnya maka sekarang banyak takbir. Pak bis bareng takbir. Takbir. Tak hitung ping 32. Ya Allah nganti kesel. Ya Allah, suwe-suwe polusi gini caranya. Gitu loh. Karena takbir tidak pakai fundamen. Takbir dengan niat untuk bermusuhan. Kan gitu.
Kita takbir untuk menemukan betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Ya Allah, takbir. Minimum lihat arek-arek liwat, arek itu liwat. Set. Takbir! Allahu Akbar! Allah. Terus semua yang di toko-toko pada keluar, di takbirin. Gitu kan, everything happen for reason ya. For reason. Jadi if you say Allahu Akbar, what is the reason actually? What is the basic of that? What is the source of that kan gitu? Apa basicnya apa? What is the reason to say Allahu Akbar? Nah, kan gitu. Nah, malam ini kita mencoba menemukan ya Allah, ya Allah. Jadi begitu Allah bilang kun, berlangsunglah Islam. Kalau Anda mengatakan bagaimana tuh Amerika katanya negara kafir kok hukumnya bagus, ya sistemnya bagus misalnya. Ya karena Anda cara berpikirnya masih pra penciptaan Allah. Masih prakun gitu. Jadi sekarang ada istilah prakun gitu. Cara berpikirmu saya prakun, begitu kun itu Islam berlangsung. Jadi kalau ada sistem hukum yang bagus, rakyat terlindungi, orang-orang semua bersilaturahmi dengan baik, peace each other, that is Islam. Artinya save each other, that is Islam. Kan bedanya adat administrasi apa tidak kan gitu. Bedanya orang baca syahadat atau tidak. Jadi kita bergerak antara syahadat resmi dengan berlangsungnya Islam secara moral, secara cinta, secara ilmu. Kan gitu. Nah, Anda milih yang mana? Jangan disuruh milih. Yang benar itu yang penting bersyahadat dan sholat, beribadah, ataukah kelakuan baik. Ya jangan milih. Itu bukan dua yang dipilih. Itu kedua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin Anda sholat tapi berkelakuan buruk. Berarti bohong sholatmu, kan begitu. Tidak mungkin kamu berkelakuan baik tapi kamu tidak sholat, berarti belum sempurna logika sholat, sempurna logika kelakuanmu, kan begitu. Kan Anda sholat kan tidak hanya karena Allah nyuruh, tapi karena Anda sendiri punya kesadaran, mosok saya tidak terima kasih sama Tuhan, mau cuma 5 kali sehari aja. Anda kan boleh aku tambahi sholat itu. Ya Allah, kalau engkau membolehkan aku sholat subuh 25 rakaat. Tapi karena engkau haramkan ya sudah 2 aja enggak apa-apa. Kalau boleh saya mau tambahi, tapi karena bolehnya cuma 2 ya sudah 2. Supaya Allah menilai wis tak anggap salatmu pahalanya 25 ngono karepmu to. Jadi mengakal-akalan nang Gusti Allah. Iki PKB ini untuk memilih Ahok apa Anies istikharah. Wah. Apa nis istikharah iki? Arek-arek iku kate nyilit apa kate nabok nyilit tangan. Dadi engko nek kira-kira nang Ahok, misalnya PKB di DKI milih Ahok putaran kedua, yang salah Allah kan gitu kan. Lu istikharah kok ini kan gitu kan. Nah, selamat Gusti Allah, sabar banget. Kalau saya diberi hak 1 hari aja untuk melakukan apa yang boleh dilakukan Allah, tantekno kabeh ada. Nun, hari ini Nun mulai pagi sampai pagi besok pagi saya beri peluang, saya beri pelimpahan untuk kun, terserah kamu. Wah, tak entekno kabeh. Tak batuk ilate kabeh, ayo. Gak iso ngomong to, nek tak batuk ilatmu ra iso ngomong to kowe. Gitu. Nek tak batuk kuwi seneng kon. Apa kuwi apa maksudnya sabuk? Asosiasimu tuh ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anakku dari pikiran kotor. Gitu ya, jadi Anda tiap hari jangan berpikir prakun. Begitu kun berlangsunglah Islam. Jadi proses dirimu untuk selamat di depan Allah, that is Islam. Demikianlah pohon melakukan, demikianlah binatang melakukan, demikianlah gravitasi melakukan, demikianlah listrik melakukan. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak menyala dan dia meletus, kan begitu. That is ilaihi roji'un, kan gitu ya. Jadi sekali lagi benar bahwa Iqra itu sangat penting, benar Quran itu utama, tetapi jangan lantas
Itu jangan lantas terus lebay seolah-olah Islam belum ada sebelum Iqra gitu loh. Karena ada kecenderungan kesempitan Bu En di Indonesia ini. Kalau orang sudah seneng satu hal, itu lainnya salah semua. Jadi pokoknya kalau sudah seneng kepada merah, itu selalu dengan menjelekkan hijau, menjelekkan kuning, menjelekkan yang lain gitu loh. Kalau udah seneng hijau, lainnya jelek semua kan gitu. Untuk misalnya nih, ini saya sudah omongkan di KC ini. Apa sih bakat itu? Jeng. Bakat itu tidak dikasih. Bakat itu diraih. Jeng. Bakat itu omong kosong. Ya toh? Jeng. Sebenarnya bakat adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Betul? Lho nek tidak pernah menyerah iku jenenge tekad. Duduk bakat. Piye arek iki? Jadi untuk meneguhkan tekad dia harus menghancurkan bakat. Betul enggak? Loh mbak, enggak usah. Bakat itu difahami, bakat itu adalah kecenderungan alamiah setiap orang. Ada yang bisa main ini, mbok saya, mbok modaro, kursus ini enggak akan bisa. Hidup 5 kali saya enggak akan bisa main ini. Itu karena bakat. Meskipun latihan, saya sudah pernah latihan biola, latihan itu enggak bisa. Enggak punya bakat sedikit pun saya. Gitu loh. Bakat itu betul-betul ada. Maka seseorang punya kecenderungan, ada yang di fisika, ada kecenderungannya di kedokteran, ada kecenderungannya di tempat-tempat lain. Ada memang. Jadi Allah memberi fadilah kepada setiap orang berbeda-beda satu sama lain, itu namanya bakat. Kalau tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Kalau mau bertekad aja, enggak usah jelek-jelekin bakat gitu loh. Jadi bakat yang sebenarnya adalah bahwa kita tidak pernah menyerah. Lho niku tekad, Mas. Nek bakat niku nggih gawan bayi, nggih mboten? Ya toh, gawan bayi. Kayak biolanya blotong itu, coba Pak Nevi suruh biola. Nggak bisa. Pak Nevi itu bakatnya apa ya? Itu loh teman sekalian. Saya paham kenapa orang punya kecenderungan seperti itu, tapi mbok agak seimbang berpikirnya. Kalau di Makyah ini kan kita belajar dan berlatih seimbang berpikir. Yo bakat yo penting, gitu loh. Kayak saya ini dagang nggak bisa sama sekali, belas dagang main musik itu nggak bisa. Nek menggagas musik bisa, tapi tanganku kira iso Mas. Raiso ngene iki lah aku wis belajar ding 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 dung ding ding dung ding dung ding dung ding dung dung aku wis belajar ning kuwi tok ambek anggere nyekel kita kuwi wae. Memang enggak bakat saya. Termasuk saya enggak bakat memelihara kuda, bakat saya memelihara kambing. Itu juga bakat. Cuman kita belum riset aja. Gitu loh. Bahwa ada kecenderungan jodoh azwaj itu kan bakat, Pak. Azwaj itu artinya ada jodoh manusia dengan entah dengan lawan jenis, entah dengan sesuatu hal. Ada orang yang meludah itu jadi. Terus itu geni, meludah jadi. Kayak Gontor itu bikin pesantren, cuh tadi pesantren. Terus saingannya Indomaret lah Gontor itu. Gitu. Saya ini nggak bisa bikin pesantren, dia apa-apa no nggak iso, nggak bisa saya, nggak. Wong saya ndak bisa mandek kok. Nggak pesantren piye? Santriku kapan mengaku rono. Kok setrika ngene iki, sret. Kapan nggak bisa? Bukan soal teknis saja, memang saya tidak mampu duduk di suatu tempat seperti itu. Jadi bakat itu ada. Jadi teman sekalian, kalau Anda Islam, misalnya ini, wes nyun sewu ya, ini ada penistaan terhadap surat Al-Maidah. Gitu ya. Terus orang Islam merasa bahwa ini yang dilecehkan adalah Islam, gitu kan? Yang dilecehkan adalah Al-Quran. Ini Al-Maidah, ini Quran. Quran ini punya siapa ini? Punya Allah. Terus yang menistakan ini punya Tuhan enggak? Tuhannya sama enggak? Oh jadi dia menistakan Tuhannya sendiri? Iya ceritanya. Lu kan Tuhannya kan sama toh? Yang bikin surat Al-Maidah sama, yang mengajak surat Al-Maidah Tuhannya sama. Jadi yang dilecehkan ini umat Islam apa Tuhan?
Oh jadi yang menistakan ini menistakan Tuhannya sendiri gitu. Kalau gitu siapa yang paling dinistakan? Orang Islam, apa agama Islam, apa Tuhan? Tuhan. Ya kalau gitu urusannya dia sama Tuhan loh kalau gitu. Nomor satu loh. Betul enggak? Ini saya tidak mengatakan soal hukum, soal politik. Ini cuma cara berpikir teman sekalian. Gitu loh. Apalagi kalau diperlebar, penistaan Quran itu sama dengan penistaan Pancasila apa tidak? Relevan enggak? Kalau kamu mengejek Quran berarti kamu mengejek Pancasila. Gitu? Kalau kamu mengejek Pancasila, kamu mengejek bangsa Indonesia enggak? Nah iya. Kenapa sesama bangsa Indonesia kita bertengkar, yang satu mengejek, yang satu diejek, padahal yang diejek bareng-bareng, yaitu bangsa Indonesia. Lah ora cetha to gini Indonesia iki. Gitu loh. Oke, tidak ada masalah dengan semua itu. Artinya kita dengan sabar, arif, dan terus sampai hari ini saya masih Muhammad Gandhi loh. Masih Mahatma Gandhi maksud saya. Artinya saya masih berdiri di tengah, saya masih bersikap searif-arifnya, selembut-lembutnya kepada semua pihak. Sampai hari ini saya masih seperti itu. Tapi jangan diseret-seret untuk bersikap yang berbeda. Karena engkau beri alasan yang sah untuk bersikap berbeda. Jadi kalau ada orang menghina benar, pada suatu hari saya akan membela yang benar-benar dihina ini. Jadi kalau ada yang menghina dan dihina, pasti saya membela yang dihina. Kalau ada yang dihancurkan, saya akan membela yang dihancurkan. Kalau ada yang lemah, saya pasti ada di yang lemah itu. Dan sekarang saya masih di tengah-tengah. Saya belum miring ke yang kuat maupun yang lemah. Tapi kalau nanti lebih teraniaya lagi yang lemah ini, saya pasti akan tunjukkan bahwa saya di situ. Ayo wis, kita lakukan perang di malam hari. Itu. Pak Muzamil tolong jelaskan perang di malam hari loh ya. Tolong dimaknai, tolong ditafsirkan bareng-bareng nanti di kelompok-kelompok. Apa? Harbul Laila. Harbul Laila apa ya? Lailatul Harbul Laila. Harbul Laila. Jadi perang di malam hari. Jadi perang di malam hari itu ngerti maknanya toh? Kita ketembak, tidak tahu siapa yang menembak. Jadi kalau engkau menembak juga jangan ada yang tahu bahwa kau yang menembak, kan itu malam hari namanya. Jadi sekarang ini Anda harus mencari kemampuan untuk sabda Rasulullah ini perang di malam hari sekarang ini. Itu kata Pak Muzamil.